Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Jami'ah Langgeng Lestari, NPM 21520002. Saya Aisyah Frida Rahmania, nomor NPM saya 215200006. Saya Yati Ansyah Nurusari, NPM 21520008. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Pengertian ilmu pengetahuan secara umum. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia, menurut Wikipedia. Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan atau membuktikan gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan menurut pandangan Islam. Secara etimologi, kata ilmu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ilmu yang berarti pengetahuan, dan kemudian arti tersebut berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Kata ilm itu sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata ilmu atau yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ilmu dalam Islam memiliki dimensi yang universal, empirik, dan metafisik. Yang berbeda dengan ilmu yang lahir dari pandangan hidup barat hanya terbatas pada area empirik. Konsep ilmu dalam Islam menjadi bagian integral dari worldview atau pandangan hidup Islam sehingga dirinya mempunyai batas tersendiri yang menjadikan berbeda dengan konsep-konsep dalam peradaban lain. Ilmu menurut pandangan hidup Islam tidak hanya melingkupi substansi pengetahuan, namun juga menjadi elemen penting dalam peradaban. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi, "Bacalah." Sedangkan kita mengetahui bahwa bacalah adalah aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Kata ilmu itu sendiri disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, dan kata asalnya disebut sebanyak 744 kali. Menurut Kamus Populer Istilah Islam, ilmu merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah yang artinya Allah Maha memiliki ilmu, pengetahuan yang jelas dan benar tentang sesuatu. Ilmu yang menjadikan manusia istimewa lebih daripada makhluk lainnya. Islam sebagai tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah sanggup berperan sebagai penuntun perkembangan kehidupan manusia termasuk perkembangan sains dan teknologi. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran. Sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam untuk mengembangkan beraneka ragam ilmu pengetahuan mengajarkan manusia untuk melakukan nazar, mempraktekkan metode, mengadakan observasi dan penelitian ilmiah terhadap segala peristiwa alam di jagat ini, juga terhadap lingkungan serta keadaan masyarakat dan historisitas bangsa-bangsa di zaman dahulu. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Al-Quran. Al-Quran bukanlah buku ilmu pengetahuan, tetapi isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan banyak ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran, baik mengenai ketentuan-ketentuan yang menunjuk kata ilmu, objek-objek yang menjadi kajian ilmu,
metode-metode yang digunakan dalam perolehan ilmu, dan bagaimana pemanfaatannya dan pengembangannya. Dalam pandangan Al-Quran, objek ilmu pengetahuan ialah segala ciptaan Allah yang sekaligus merupakan ayat-ayatnya, meliputi alam materi dan alam non-materi, fenomena dan non-fenomena. Dalam Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia dipandang lebih unggul ketimbang manusia lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 31-32. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Berkali-kali pula Al-Quran menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang berpengetahuan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diketahui dasar-dasar pokoknya dengan cara menganalisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkholwat di Gua Hira. Allah berfirman, yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam atau pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Hadis Al-Alaq 1-5. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan melengkapi. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran Islam. Bukti bahwa Islam merupakan agama yang menekankan pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan ditemukan ratusan ayat yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana cara kerja alam dunia ini. Tidak kurang dari 750 ayat Al-Quran memberikan gambaran kepada manusia untuk memperhatikan alam sekitarnya. Ilmu yang diberikan Tuhan kepada manusia hanya sebagian kecil saja dari seluruh ilmu Tuhan, seperti yang tercermin. Ilmu yang diberikan Tuhan kepada manusia hanya sebagian kecil saja dari seluruh ilmu Tuhan, seperti yang tercermin dalam firman Allah. "Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surat Al-Isra ayat 85. Dalam Al-Quran, selain beribadah, Tuhan juga menyuruh kita untuk membaca dan belajar atau mencari ilmu. Ilmu akan membawa manusia kepada pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya orang-orang berilmu sajalah yang mudah menerima kenyataan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kaitannya sangat erat. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ada yang langsung mudah dipahami karena tersurat langsung pada ayat-ayatnya, namun ada pula ilmu-ilmu yang dimaksud harus direnungkan terlebih dahulu, perlu pemikiran lebih lanjut karena hanya tersirat pada ayat-ayatnya. B. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan as-sunnah. Keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu dalam Islam diantaranya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan jalan ke surga. Keutamaan orang berilmu disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Mujadilah ayat 11.
Kewajiban menuntut ilmu atau belajar ini dibebankan kepada tiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tuntutlah ilmu dari bayan atau bayi hingga liang lahat. Kewajiban mencari ilmu juga dibebankan tiap muslim, sebagai sabda Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Berikut keutamaan menuntut ilmu dalam hadis Nabi. Yang pertama adalah dimudahkan jalan ke surga. Hadisnya yang berarti, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Hadis mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat orang berilmu dibanding manusia lainnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dia berkata maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Hadis riwayat Darimi nomor 356. Yang ketiga, dicintai Rasulullah. Rasulullah juga mendoakan orang yang mencari ilmu. Dalam hadis yang berarti dari Zaid bin Thabit, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak membawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3175 sahih. Yang keempat, paling utama. Dalam hadis yang artinya adalah dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4640 sahih. Yang kelima, dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Keutamaan lain orang berilmu yakni dalam hadis yang berarti dari Abu Ad-Darda, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim, makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 235 sahih. Yang keenam, bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Objek ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Quran. Dalam pandangan Al-Quran, objek ilmu ialah segala ciptaan Allah sekaligus ayat-ayatnya. Ciptaan Allah ini meliputi alam materi dan materi. Objek ilmu meliputi materi dan non-materi, fenomena dan non-fenomena, bahkan ada wujud yang jangankan dilihat, diketahui oleh manusia pun tidak. Dengan demikian, objek kajian ilmu menurut pandangan Al-Quran luas sekali, tidak sempit seperti pandangan sains modern yang cenderung berkutat pada alam materi yang bisa diuji oleh panca indera manusia. Cara memperoleh ilmu dalam pandangan Al-Quran. Cara memperoleh ilmu dalam pandangan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 4-5, yang artinya, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Ia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat itu mengisyaratkan bahwa ada dua cara memperoleh ilmu. Yang pertama, Allah mengajarkan dengan pena yang telah diketahui oleh manusia lain sebelumnya, dan yang kedua, Allah mengajar manusia tanpa pena yang belum diketahuinya. Cara pertama adalah mengajar dengan alat atau atas dasar usaha manusia. Cara kedua, mengajar tanpa alat dan tanpa usaha manusia. Walaupun berbeda, keduanya berasal dari satu sumber, yaitu Allah SWT. Ilmu yang diperoleh manusia atas dasar usaha manusia disebut ilmu kasbi. Allah SWT telah membekali manusia sarana-sarana yang dapat digunakan untuk usaha mencari ilmu ini, yaitu panca indera, akal, dan hati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, yang artinya adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan ia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Apresiasi Islam terhadap ilmu. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Menarik bahwa keberhasilan dan kejayaan ini dilandasi oleh semangat kitab suci Al-Quran. Di antara ayat yang dipandang memberi semangat peradaban tinggi terhadap umat Islam adalah sebagai berikut. Kamu adalah umat yang
terbaik yang menyuruh kepada kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Untuk mencapai kesejahteraan itu, manusia selain dibekali Allah dengan akal pikiran, juga diberikan wahyu yang berfungsi untuk membimbing perjalanan hidupnya. Akal pikiran adalah anugerah Tuhan yang paling tinggi kepada manusia. Akal pikiran yang dimiliki manusia inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk lain. Dengan akal pikiran yang dimiliki ini pula lah manusia menempati tempat tertinggi di antara makhluk-makhluk lain, baik malaikat, jin, binatang, dan sebagainya. Perkembangan iptek di dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Beliau lahir pada tahun 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina merupakan tokoh ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Pemilik nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina ini lahir di bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia. Ibnu Sina mempelajari berbagai bidang ilmu yaitu kedokteran, teologi, dan matematika. Beliau yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia. Yang kedua yaitu Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 850 Masehi. Beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Pemilik nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini lahir di Khawarizmia, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Salah satu penemuan terbesar dari Al-Khawarizmi ialah menciptakan pemakaian sekons dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Tidak hanya itu, beliau juga ahli di bidang yang lain seperti falsafah, aritmatika, musik, geometri, sejarah Islam, dan kimia. Al-Khawarizmi juga merupakan seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Al-Khawarizmi wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Yang ketiga yaitu Ibnu Al-Nafis. Beliau lahir pada tahun 1213 Masehi dan wafat pada tahun 1288 Masehi. Ibnu Al-Nafis merupakan seorang ilmuwan Islam di bidang kedokteran yang terkenal di dunia. Pada abad ke-13 Masehi, beliau telah mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Berkat jasanya yang sangat luar biasa tersebut, Ibnu Al-Nafis dianugerahi Bapak Fisiologi Sirkulasi. Penemuannya yang terkenal yaitu sirkulasi pulmonal. Beliau berhasil memperkenalkan sebuah klasifikasi ilmu hadis yang lebih logis. Ibnu Al-Nafis lahir di Damaskus atau Suriah pada tahun 1210 dan wafat di Mesir pada 17 Desember 1288 Masehi. Yang keempat yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Beliau lahir pada tahun 721 Masehi dan wafat pada tahun 815 Masehi. Jabir Ibnu Hayyan merupakan ilmuwan muslim besar yang sering disebut sebagai the father of modern chemistry. Beliau seorang ahli di bidang kimia, fisika, farmasi yang telah mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam pada saat itu yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak diprediksi. Karya-karyanya juga diberi salah satu versi paling awal yang diketahui dari teori logam belerang Merkuri, sebuah teori mineralogi yang akan tetap dominan hingga abad ke-18. Beberapa penemuan-penemuan di bidang kimia telah menjadi dasar-dasar berkembangnya ilmu kimia modern saat ini. Yang kelima yaitu Ibnu Khaldun. Beliau lahir pada tahun 1332 Masehi dan wafat pada tahun 1406 Masehi. Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan yang dikenal dengan Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Sejak kecil Ibnu Khaldun sudah diberi sebagai seorang yang hafal Al-Quran. Maka tak heran apabila beliau mampu melahirkan karya-karya dan pemikirannya yang luar biasa. Hingga kini karya-karyanya di bidang sosiologi Islam terus dikembangkan dan menjadi karya yang monumental. Yang keenam yaitu Al-Zahrawi. Beliau lahir pada tahun 936 dan wafat pada tahun 1113 Masehi. Al-Zahrawi merupakan salah satu ilmuwan muslim terkenal di dunia. Beliau seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Hingga kini karya-karya dan pemikirannya dijadikan kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Beliau juga seorang dokter, ahli bedah dan ahli kimia Andalusia, sehingga beliau disebut sebagai bapak ilmu bedah modern. Karya utama Al-Zahrawi adalah kitab Al-Tasnif, ensiklopedia praktis medis
Al-Hadis 30 jilid. Bab operasi dari karya ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin, mencapai popularitas dan menjadi buku teks standar di Eropa selama 500 tahun ke depan. 7. Al-Jazari. Beliau lahir pada tahun 1136 Masehi dan wafat pada tahun 1206 Masehi. Abu al-Is Ibrahim Ismail Ibnu al-Razaz al-Jazari adalah seorang ilmuwan dari Al-Jazirah, Mesopotamia, yang hidup pada abad pertengahan. Ia menulis buku pengetahuan ilmu mekanik tahun 1206 Masehi, di mana ia menjelaskan 50 peralatan mekanik dan instruksinya tentang bagaimana cara merakitnya. Al-Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik, industri, mendapat julukan sebagai bapak modern engineering berkat temuan-temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini, di antaranya combustion engine, crankshaft, combustion pump, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu ilmu Al-Haytham. Beliau lahir pada tahun 965 Masehi dan wafat pada tahun 1040 Masehi. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau lebih dikenal dengan nama Al-Hazan adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang sains, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya dan juga menunjukkan bahwa penglihatan terjadi di otak bukan di mata. Dari sana ilmu Al-Haytham menemukan kamera obskura untuk mempelajari fenomena gerhana matahari. Al-Haytham membuat lubang kecil pada dinding yang membuat gerakan matahari dapat diproyeksikan lewat permukaan datar. Yang kesembilan yaitu Hasan al-Ramah. Beliau lahir pada tahun 1295 Masehi. Hasan al-Ramah adalah seorang Arab Suriah, ahli kimia dan insinyur selama Kesultanan Mamluk, yang mempelajari bubuk mesio dan bahan peledak, dan membuat sekitar prototipe instrumen perang termasuk torpedo pertama. Hasan al-Ramah dikenal sebagai penemu teknologi roket. Ia menulis sebuah buku dalam bidang teknologi militer mengenai roket. Di dalam bukunya, ia menjelaskan prosedur pemurnian potasium nitrat dan menggambarkan banyak resep untuk membuat meseu dengan proporsi yang benar untuk membuat ledakan. Yang ke-10 yaitu Al-Battani. Beliau lahir pada tahun 850 Masehi dan wafat pada tahun 923 Masehi. Al-Battani adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Al-Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Ia juga memecahkan persamaan sin X sama dengan acos X, menemukan rumus dan menggunakan gagasan Al-Mawarizmi tentang tangan dalam mengembangkan persamaan-persamaan untuk menghitung tangan, kotangan, dan menyusun tabel perhitungan tangan. Al-Battani bekerja di Suriah, tepatnya di Al-Arak dan di Damaskus, dan yang juga merupakan tempat wafatnya.